Hadirin sekalian rahmati oleh Allah, tentunya kita hidup di atas dunia ini pernah ketemu sama orang yang mampu membahagiakan kita. Tapi kadang juga kita ketemu sama orang yang kadang mereka membuat kita kecewa dan marah. Maka kapan kita ketemu dengan manusia yang berhasil membuat kita bahagia, bersyukur kepada Allah. Karena Allah jadikan dia sebagai perantara untuk Allah menghantarkan kebahagiaan kepada kita semuanya. Tapi juga ketika Allah takdirkan kita ketemu dengan orang yang membuat kita kecewa, dengan orang yang mungkin membuat kita sakit hati, dengan orang yang mungkin membuat kita marah, kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah jadikan dia adalah sebagai alat, sebagai sarana, sebagai media untuk Allah hantarkan satu pelajaran kehidupan buat kita semuanya. Bahwa kalau kita tidak ingin diperlakukan oleh seseorang dengan perlakuan tersebut, maka jangan sampai kita memperlakukan orang lain sebagaimana dia memperlakukan kita. Itu adalah pelajaran penting yang Allah takdirkan kepada kita ada di atas dunia. Lagi pula kalau kita mau sadar, kalau kita mau melek terhadap segala kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, bukankah memang sebetulnya kita ini nggak pantas untuk diperlakukan dengan baik? Menimbang banyaknya kemaksiatan, pelanggaran, nggak mata kita, nggak hatinya kita, nggak lisannya kita, nggak tangannya kita, kecuali kita manfaatkan untuk kemaksiatan, bukankah hal-hal tersebut sudah cukup menjadi satu alasan kenapa orang kok jahat sama kita? Buat orang seperti kita ini, pokok nggak dicaci aja udah bagus, jangan berharap lebih. Buat orang seperti kita ini, pokok nggak dimaki aja udah bagus, jangan berharap lebih. Kalau kita banyak berharap, banyak kecewa. Setiap kita berharap, sesiap apa kita untuk menahan kecewa? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manusia yang paling pantas untuk diperlakukan sebaik-baiknya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, tidak setiap beliau ketemu sama orang itu bisa membahagiakan beliau. Tidak setiap beliau berjumpa dengan orang itu bisa membuat beliau senang. Berapa kali beliau diteror, berapa kali beliau diusir, berapa kali beliau ketemu sama orang yang kejam, jahat, bengis. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW. Pernahkah beliau sambat? Pernahkah beliau mengeluh? Pernahkah beliau membalas kejahatan mereka dengan kejahatan dari Rasulullah SAW? Tidak sama sekali. Sekali lagi, tidak ada manusia yang paling pantas untuk diperlakukan dengan baik kecuali adalah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah manusia yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan di atas dunia. Wa salatullahi taghsha man lahul husnu tajamma, man lahul husnu tajamma. Segala keindahan perangai, segala kemuliaan sifat tidak mungkin terlewat daripada kepribadian baginda besar Nabi Muhammad SAW. Man lahul husnu tajamma, semuanya ada pada diri Rasulullah. Sementara kita manusia yang penuh luput, penuh alpa, penuh salah, diperlakukan tidak terlalu kejam sebagaimana kejamnya musuh-musuh Rasulullah kepada beliau. Udah marah, udah kecewa, udah lupa untuk bersyukur kepada Allah, mulai banyak sambat, mulai banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah, karena itu memang berat meniru Nabi, tapi kalau kita nggak niru Nabi, niru siapa? Karena itulah Allah utus beliau betul-betul sebagai kiblat, yang jangan kita berpaling dari kiblat walau 1 senti, yang jangan pernah kita berpaling dari kiblat tersebut walaupun sejenak. Allah takdirkan beliau untuk menerima segala macam cobaan dari musuh-musuhnya sebagai gambaran, sebagai teladan, sebagai cerminan buat kita semuanya. Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna, nggak pernah jahat sama orang, nggak pernah berbuat buruk sama orang,
Tapi berlaku seperti itu, nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, nggak pernah mendoakan jelek. Lah kok saya? Seharusnya begitu kita. Kenapa kita? Bib, le aku bib, ono uang apik nang aku luwih apik nang dek. Tapi cok semacam-macam, kadung jahat sampai aku dipikir kasok jahat aku. Loh, ini ucapan niru siapa? Yang pertama bener, tapi yang kedua ini niru siapa? Kiblatnya siapa? Cerminan dia siapa? Lihat Rasulullah. Coba kalau kita, le ono wong jahat sampai aku, tenono, entenono, moro-moro paku, sing mlebu nang wetenge. Lho, coba. Kemarin beberapa hari yang lalu saya lihat ada orang bikin status, gambarannya boneka. Ya guyonan sih sebetulnya dia, boneka tapi sambil gambarnya boneka tuh ada orang bawa tangan isinya paku. Jaluk dawa apa mari? Jaluk diterusno apa mandek? Gambarnya cuma gitu tok. Itu ngasih gambaran kepada kita betapa banyak orang yang sebetulnya berniat jahat kepada orang lain. Jangan sampai kita yang hadir pengajian rugi kalau hanya mampunya membalas kejahatan dengan kejahatan. Buat apa jenengan ngaji kalau di luar ketika Anda dijahati sama orang, Anda hanya mampu membalas kejahatan dengan kejahatan? Di mana faedah keuntungan kita hadir pengajian? Karena itu, ayo buktikan bahwa kita adalah santri-santri yang tidak mengambil ilmu, tidak mengambil sanad kecuali kepada orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Jangan sampai ilmunya kita bersambung kepada orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas keburukan dengan keburukan. Mudah-mudahan Allah kasih sabar kepada kita semuanya, Allah kasih kuat batinnya kita. Mudah-mudahan sekalipun demikian Allah tidak takdirkan kita untuk ketemu dengan orang jahat sama kita. Tidak Allah takdirin kita ketemu dengan orang yang benci sama kita, orang yang nggak pernah ada perhatian. Allah takdirin kita ketemu sama orang yang selalu membahagiakan kita, entah orang tua kita, sanak famili kita, anak kita, suami istri kita, tetangga kita, siapapun mereka. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa membahagiakan mereka, sehingga mereka pun juga berkenan untuk membahagiakan kita. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.